Terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur panjang dan kesehatan yang terima, umur panjang ibadahnya, istiqomah dalam ibadah, dan mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Sebelumnya di sini kami persilakan kepada kita sekalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Bapak Ibu beserta ahli rutin Masjid Jami Haji Adi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, mengawali dari kajian kita pada kesempatan itu adalah fikih tematik. Jadi karena pertemuannya sebulan sekali, akan kami landasan untuk kita beribadah agar sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali pertemuan pertama ini, maka kami akan menyampaikan tentang pengertian fikih dan cakupan kajian fikih. Apa sih fikih itu? Walaupun kita sudah senantiasa mengerti, tahu bahwasanya kita beribadah itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, berdasarkan kitab-kitab salafus salih, dan itu semua muara daripada ilmunya adalah ilmu fikih yang mengatur semua peribadatan kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita harus bisa mentasawurkan, menggambarkan apa itu yang dimaksud dengan fikih. Yang pertama sebelumnya, bahwasanya dalam ilmu fikih ini ada definisi yang harus kita pahami terkait masalah apa itu fikih. Yang pertama secara lughatan, makna secara bahasa atau secara etimologi, fikih itu secara harfiah berarti al-fahmu atau memahami. Ini selalu disampaikan oleh beberapa mu'allif dalam hadis syarif yang dikutip para mu'allif bahwasanya may yuridillah, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Yufaqihu di situ asal kata daripada fikih yang nanti akan kita bahas ke depannya. Jadi yufaqihu itu serumpun seakat dengan kata tafaqquh dan berarti faham atau memahami secara mendalam sesuatu perkara yang akan kita kerjakan. Dalam Al-Qur'anul Karim, kata fiqhul atau fikih berdasarkan kutipan dari Profesor Dr. Mursyihab, fikih yang bermakna al-fahmu itu disebut di dalam Al-Quran sebanyak 24 tempat, 24 kali 24 tempat, dan maknanya faham. Jadi Al-Quran sendiri menyebutkan bahwasanya fikih itu dalam kata fikih itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 24 kali atau 20 tempat, maaf ya. Disebutkan sebanyak 20 tempat, 20 kali dalam Al-Quranul Karim. Nah, ini definisi fikih secara lugah. Adapun secara istilah banyak sekali. Makna fikih secara istilah banyak sekali. Yang saya saringkan yang pertama dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh karangan Syekh Az-Zuhairi. Ini orangnya masih hidup. Beliau mengutip dari kalangan Syafi'iyah karena nanti ke depannya kita akan membahas hanya fikih Syafi'iyah saja, tidak perbandingan mazhab. Maka menurut Imam Syafi'i yang disebut fikih itu adalah al-ilmu bil
ahkamis syariah al-amaliyati al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum. Hukumnya hukum apa? Hukum itu umum. Ada hukum perdata, pidana dan sebagainya. Maka yang dimaksud di sini oleh Imam Muhammad Zuhairi adalah pengetahuan tentang hukum syara'. Lalu didapati hukum tersebut dari dalil yang terperinci. Dalilnya dalil terperinci, maka kita juga harus tahu di mana hukum-hukum fikih itu kita bisa dapat. Bahwasanya hukum fikih itu bisa kita dapat dari beberapa sumber hukum Islam yang sudah qat'i, yang sudah pasti. Belajar ilmu fikih pasti sumber dasarnya adalah Al-Quran. Mohon maaf, orang sekarang pada gaya-gayaan. Mereka tidak mau pakai kitab Fathul Mu'in, Fathul Qarib, nggak mau pakai kitab Safinatun Najah. Kenapa? Bahasa mereka itu bukan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Padahal para mu'allif itu lebih memudahkan kita untuk membaca produk-produk Al-Quran karena memang mensarikan hukum-hukum Al-Quranul Karim, kan begitu. Al-Quran ini disebut bayan ilahi. Jadi kalau bapak ibu ingin mencari hukum pertama, itu adanya di Al-Quran. Contohnya begini: aqimis sholat, dirikanlah sholat. Maka perintah itu sudah ada dalam Al-Quran. Tapi ketika kita bilang sholat itu 5 waktu, Al-Quran tidak memperinci. Nggak ada itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh di dalam Al-Quran. Maka ketika Al-Quran tidak menjelaskan, karena Al-Quran itu sifatnya global, hanya memberikan garis besar saja, perintahnya dirikan sholat. Tapi sholat apa belum diketahui. Maka akan ada hukum Islam nomor 2, namanya hadis, atau lebih dikenal namanya bayan nabawi, penjelasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tuh baru dalam hadis sholat yang 4 rakaat, bagaimana sholat yang 3 rakaat, bagaimana sholat yang 2 rakaat, juga tidak ditemukan dalam hadis. Maka kita butuh keterangan ulama. Kalau kalangan ulama berkumpul, ada banyak ulama berkumpul, maka para ulama itu mengambil istinbat hukum, mengambil produk hukum, mengambil keputusan hukum karena kolektif, namanya ijma. Itu saja. Ada satu diminta pendapat, si fulan diminta pendapat ulama, tapi gitu ya. Maka pendapat ulama tersebut disebut qiyas. Jadi dari seluruh sumber-sumber hukum Islam didapati ada Al-Quran, bisa disebut sebagai bayan ilahi, penjelasan Tuhan, penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua hadis, yaitu bayan nabawi. Yang ketiga ijma, kumpulnya ulama jadi satu, lalu memberikan satu solusi keagamaan. Lalu kalau sendiri-sendiri namanya qiyas. Begitu. Jadi nanti ini akan kita bahas. Dan seluruhnya ini akan dicakup pembahasannya dalam fikih. Setelah definisi sumber-sumber, maka kita juga harus mengetahui cakupan pembahasan fikih. Sekarang kira-kira kalau kita belajar ilmu fikih itu apa saja yang harus kita pelajari? Dalam cakupan pembahasan fikih nggak banyak. Jadi kalau kita belajar ilmu fikih hanya 4 saja. Jadi nanti kalau bapak belajar, ibu belajar kitab fikih, dari mulai yang paling elementer, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, contoh misalkan Safinah sampai Fathul Wahab, maka membahas ilmu fikih itu 4+1, hanya 4 poin tambah 1. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama namanya kitab ubudiyah. Kitab ubudiyah. Apa maksudnya kitab ubudiyah ini? Adalah pembahasan tentang peribadatan yang kaitannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya sholat, ya puasa, ya zakat, haji, itu namanya ubudiyah. Maka nanti diatur dalam kitab ubudiyah apa? Karena kita mau sholat, maka nanti ada toharah. Apa saja yang diperkenankan untuk menggunakan toharah, alatnya ada air, ada debu. Itu namanya kitab ubudiyah. Kitab ubudiyah ini kaitannya hanya dengan ibadah saja.
Sholat yang kita lakukan maghrib tadi itu udiah, nanti masuknya ke ranah sana. Selanjutnya yang nomor 2, kitab yang nomor 2 itu namanya kitab munakahat. Pembahasan nomor 2 fikih adalah kitab munakahat, kaitannya dengan pernikahan. Dia wanita cakep dikawin tapi cuma 20 hari. Itu kitab, itu namanya kawin apa? Kawin kontrak. Dalam bahasa agamanya namanya muk'ah. Ini sah atau tidak? Kan begitu ya. Nanti tinjauannya dalam kitab munakahat, kitab pernikahan. Kitab pernikahan ini banyak macamnya, banyak sekali pembahasannya. Satu di antaranya tadi masalah pernikahan. Ada pernikahan-pernikahan yang disahkan oleh Allah dan Rasulnya, ada yang tidak. Jika ada seseorang sudah menikah kok buntu, ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, maka dalam kitab munakahat dikasih solusi. Ada namanya babnya, pasalnya tolak misalnya, cerai. Talak ini yang datang dari suami. Andai suami bilang, "Neng, pulang sana ke rumah ibu," maka jatuh talak. Itu bab talak itu. Karena sudah mau bercanda mau bercanda karena kita dalamnya pembacanya soleh, bicaranya soal jatuhnya dari suami, tapi diminta sama istri. Istri minta tuh, "Bang, kamu kasar banget, nggak pernah baik sama saya, maka saya minta talaknya." Namanya dalam bahasa agama disebut sebagai sebentar, saya lupa. Jika ada seseorang yang tidak menafkahi istri dalam waktu 3 bulan berturut-turut, ya, itu ta'liq, ya, sifat ta'liq, 3 bulan berturut-turut, lalu si istri tidak ridho, datang kepada KUA membayar 10.000, maka namanya jatuh talak. Oh, ini kalau dalam bahasa agama namanya fasad. Datangnya dari wanita. 10.000 itu simbol si wanita itu mengembalikan mas kawin. Selesai itu. Nah, itu namanya fasah, namanya khulu. Nah, ada talak yang nomor 3 namanya fasah. Fasah ini dikarenakan adanya aib. Contoh misalkan saya kemarin lihat podcastnya Bapak Deddy Corbuzier. Ada orang nikah 6 bulan, dan saya ditanya, karena memang saya ditanya tidak apa sih bisa menjelaskan. Ada orang menikah 6 bulan, yang satu laki-laki, satu wanita, jelas itu kelihatan kan gitu. Tapi ternyata pada hakikatnya setelah menikah 6 bulan baru ketahuan ternyata yang wanita itu laki-laki. Begitu. Jadi mohon maaf, saat mau melakukan hubungan suami istri, yang wanitanya nolak. Selama 6 bulan begitu kejadian. Setelah 6 bulan baru ketahuan ternyata si wanita ini adalah laki-laki. Maka ditanya saya sama kawan saya, kejadian yang demikian itu sebenarnya apa? Bisa nggak talak? Maka dalam bab fikih masuknya ranah yang munakahat, lalu yang demikian ini talaknya namanya fasah. Otomatis nggak usah pakai akad dan lain sebagainya, siapa yang meminta otomatis bubar. Kenapa? Karena si wanita tadi bukan wanita, tetapi laki-laki. Ada contoh lagi, pasal itu kita menikah, setelah akad lalu resepsi malamnya mau berhubungan, mau melakukan hubungan suami istri, mau melakukan hubungan biologis. Ternyata si wanitanya itu kelaminnya rapat. Jadi kelaminnya itu tidak ada lubangnya. Lah kok dia rata nih, nggak ada lubangnya, bisa kayak gitu? Kan nggak bisa melakukan hubungan suami istri. Maka ketika laki-laki ini memulangkan si wanita tadi karena ada aib, batal, pernikahannya batal. Dalam bahasa agamanya sakitnya ini namanya rotak, rapat dengan daging. Kelihatan dari kasat mata, Pak, ada peristiwa berikutnya. Kelihatan dari kasat mata ternyata ada lubangnya. Kok ternyata ketika
kalau dia mau melakukan hubungan suami istri, ketika dimasukin kelaminnya kok nggak masuk, ngebeletuk terus gitu. Jadi keluar lagi. Ternyata lubangnya ada, akan tetapi di dalam lubangnya tertutup dengan daging atau tertutup dengan tulang, namanya koron. Maka dalam hal-hal yang demikian ini, si wanita otomatis tertalak. Talaknya namanya fasakh. Talaknya namanya fasakh. Selain ini tidak diperkenankan mentalak wanita. Begitu ya. Dalam arti tidak mentalak itu dalam arti tidak boleh bukan ada penyakit bukan kayak begitu, kecuali hal-hal yang demikian yang saya sebut tadi. Pada jelas laki-laki atau wanitanya akan gitu. Nah ini nanti diatur dalam kitab atau babnya namanya munakahat. Laki-laki wanita beribadah, setelah beribadah berkumpul jadi satu keluarga, membentuk satu keluarga dalam bab munakahat. Kadang-kadang istri sama suami cerai pisah misalkan gitu, akadnya namanya pinjam, kan begitu. Nah pinjam meminjam, investasi, kirot, kita punya uang menginvestasikan di satu PT misalkan itu, namanya kirot. Itu adanya di bab muamalah. Bab muamalah ini ada pada saat kita berinteraksi sosial dengan masyarakat, pinjam meminjam, sewa menyewa, jual beli, menggunakan jasa bank. Bapak pada pakai jasa bank ya? Pakai nggak kalian? Bank punya ATM nggak? Punya ya? Punya bank, punya tabungan dan sebagainya. Maka yang demikian ini masuknya dalam ranah muamalah. Maka nanti akan ada bab riba, bab yang dilarang dari agama itu nanti masuknya bab muamalah. Jadi pokoknya sesuatu yang berinteraksi antara seseorang dengan seseorang itu namanya bab muamalah. Ada 3 tuh. 1 ubudiyah, 2 munakahat, 3 muamalah. Saya kongsi sama Mas Aprian, melakukan perserikatan dengan Mas Aprian. Beliau punya keahlian, saya punya dana misalkan, atau sebaliknya. Kita bikin perusahaan, kadang-kadang ada yang menyakiti satu sama lain, ada yang khianat satu sama lain. Maka masuk pada bab yang keempat namanya jinayah. Bagaimana kita menuntut bagi orang-orang yang dirugikan ketika kita berinteraksi sosial dengan masyarakat yang lain. Misalkan saya pinjam, kok nggak dibalikin? Gimana caranya nih agar bisa dikembalikan? Nah nanti babnya masuknya pada bab jinayah. Perundang-undangan kayak gitu ya, undang-undang hukum yang membahas tentang hukum-hukum Islam, baik perdata ataupun pidana. Nanti yang perdata itu pinjam meminjam, sewa menyewa dan lain sebagainya. Misalkan contoh ya, dalam bab jinayah ini, saya pinjam mobil sama Mas Aprian. Pak Aprian, saya pinjam mobil ya, ya dikasih itu. Tapi nggak ada akad ngomong apa-apa nih Pak Aprian. Lalu saya bawa mobil, kan gitu, nyerempet tiang listrik, baret untuk mobil. Saya pulangin sama Mas Aprian. Ketika dilihat sama Pak Aprian, loh, saya kok ini apa namanya, lecet, baret. Dalam akad pertama, di muamalah tadi ya, dalam akad pertama ketika saya minjam, Mas Aprian nggak memberikan syarat apa-apa. Kalau dalam Islam nggak bisa dituntut itu, nggak bisa masuk bab jinayah yang demikian itu. Maka ridho bisyai'in, ridho bima yutawalladu anhu. Kalau kita memberikan sesuatu, maka harus ridho juga dengan konsekuensi yang harus kita berikan. Begitu kata agama. Kecuali disyaratkan. Maka ada syarat harusnya kalau meminjam, sehingga nanti bisa masuk bab jinayah. Mas, mohon maaf, kalau minjem mobil saya, nanti tolong diisiin. Kalau ada apa-apa di jalan, maka harus bertanggung jawab. Hitam di atas putih, ditulis tanda tangan. Nah, ketika terjadi sesuatu di jalanan, baru bisa diadukan, masuk kepada ranah namanya jinayah. Seperti itu. Kalau nggak bisa. Sama halnya ada orang bersengketa, dia pemilik tanah. Nah, dalam Islam ya, dia pemilik tanah. Ini ada hadis Rasulullah SAW. Tapi ada orang yang megang surat. Kira-kira yang dimenangkan dalam jinayah yang mana? Yang megang surat atau yang punya tanah?
yang punya surat, persis seperti Sayyidina Ali radhiyallahu wajhah. Sayyidina Ali mandi, punya baju jirannya, baju perangnya dibuka, ditaruh. Lagi mandi, ternyata baju jirannya diambil sama orang Yahudi. Sama orang Yahudi. Ternyata ketika di perjalanan ketemu, oh itu baju saya. Kata seorang Yahudi, enak aja, saya dapat beli di toko Lawaksa, katanya begitu. Kata Sayyidina Ali, itu baju saya. Akhirnya sampai kepada ranah hukum. Sampai kepada ranah hukum. Kata pemimpinnya, kata ketua sidangnya, Ali, bagaimana tahu kamu itu milik kamu itu bajunya? Di baju jiran itu ada stempelnya, tulisannya Ali Haidaro, tulisannya begitu. Di sininya nih Pak. Memang pas dicek, coba dicek, benar Ali Haidaro. Cuma kata hakim gitu. Cuma walaupun itu ada nama kamu, barangnya fisiknya ada di tangan kamu, bukan di tangan kamu, ada di tangan orang lain. Maka dalam hukum ini Islam memenangkan orang Yahudi. Coba ya, padahal jelas itu udah miliknya Sayyidina Ali, belum dijual, belum lain sebagainya. Tapi dalam bab jinayah, hakim itu memenangkan orang-orang Yahudi tadi. Ternyata setelah kejadian itu orang Yahudi nggak enak hati. Karena nggak enak hati, maka dia tidak benar gitu ya. Ini nanti masuknya bab jinayah, baik perdata, ada yang pidana Pak jinayah itu. Contohnya bab pembunuhan. Dalam Islam itu juga diatur bagaimana bab pembunuhan itu. Ada pembunuhan yang disebut namanya qatlul amdi, membunuh dengan sengaja dan direncanakan. Membunuh dengan sengaja dan direncanakan itu apa artinya? Dia memang membunuh direncanakan dengan alat pembunuhan, pisau, pistol dan lain sebagainya. Ada orang mati kena pisau, ada orang mati kena pistol, itu sengaja. Maka dalam bab jinayat ini diatur bagaimana menghukum orang-orang yang membunuh dengan sengaja itu. Maka dengan jalan dikisos, nyawa bayar nyawa. Kalau Islam, kalau mungkin hanya menghilangkan kuping, telinga satu, bayar lagi dengan telinga lagi. Kalau hilang tangan, dibayar dengan tangan lagi. Begitu. Itu namanya membunuh dengan sengaja. Ada membunuh qatlu syibhil amdi, membunuh tapi mirip-mirip sengaja. Contohnya apa? Membunuh bukan dengan alat pembunuh gitu. Contoh ya, saya lagi ngaji nih Pak, ternyata Bapak tidur nih, gendam saya misalkan gitu ya, saya lempar ini nih remote. Ini remote ini alat untuk membunuh bukan? Bukan. Saya lempar nih, set, kena, kaget, mati misalkan gitu. Maka dalam bahasa agama ini qatlu syibhil amdi, membunuh seperti apa namanya? Seperti sengaja. Ya faktanya orang tersebut mati, akan tetapi cara membunuhnya bukan pakai alat pembunuh. Atau guru di TK, di SD misalnya atau di SMP Pak Bejo, apa namanya? Jepret. Ngejepretnya pakai kemoceng. Nah, ada anak nakal dipukul pakai kemoceng. Kira-kira kemoceng ini alat pembunuh bukan Pak? Bukan. Kemoceng itu alat pembersih. Ketika dipukul, mati. Ini namanya qatlu syibhil amdi. Maka berbeda dengan qatlul amdi. Kalau pembunuhan sengaja harus dikisos, kalau qatlu syibhil amdi nggak boleh dikisos. Tapi diyat mughalladzah, harus bayar diyat yang dibesarkan diyatnya, agar tidak kejadian lagi membunuh orang. Apa itu? Membayar 100 ekor unta. Jadi harus bayar 100 ekor unta. 100 ekor kira-kira berapa ya? 1 ekor berapa itu? Hitung aja. Itu namanya diyat mughalladzah. Ada yang ketiga, pembunuhan namanya qatlul khata'. Qatlul khata', pembunuhan bersalah. Maksudnya emang salah membunuh. Contohnya begini, saya berburu di hutan, berburunya misalkan babi misalkan gitu ya, pakai senapan, saya berburu misalkan gitu. Ternyata di sana memang betul ada babi, saya keker, saya tembak, ternyata pas kena bukan babi yang kena, ternyata ada orang di situ mati. Maka ini namanya qatlul khata', pembunuhan
salah. Jadi pengennya bunuh babi tapi kenanya manusia. Maka yang demikian ini kata para muallif kitab dalam bab jinayat dihukum sama hakim, tapi diatnya silam, diat yang kecil. Berapa diat kecil itu? Diat kecil itu 30 sampai 50 ekor sapi, ekor unta. Nggak boleh lebih 50. Misalkan si keluarganya nuntut karena dibunuh nih suami saya, maka harus 100 ekor, nggak bisa. Maksimal 50 ekor unta itu karena qatlul khata. Ya sama seperti legendanya Jawa Barat, sang kuliahnya. Sang kuliah itu kan pengen apa itu? Rusak. Ternyata nggak dapat. Akhirnya si tumbangnya dipanah. Ketika si tumbangnya dipanah, itu kan, mohon maaf ya, si tumbang itu kan anjing ya, asu gitu ya. Dipanah kena tuh anjing, tapi pas mati jadi orang itu qatlul khata itu. Namanya qatlul khata, ya itu contoh aja contoh. Maka kalau misalkan keluarganya si tumbang, walaupun bapaknya gitu ya, keluarganya si tumbang itu harus masuk jinayat, maka ketika masuk ranah jinayat itu hanya maksimal diatnya istilah yaitu 50 ekor unta. Ini bab jinayat. Jadi fikih itu hanya 4 itu. 1 ubudiyah, 2 munakahat, 3 muamalah, 4 jinayat. Jadi kemanapun kita ngaji fikih, sebesar apapun kitabnya, pasti yang dibahas cuma 4 ini. Cuma ada beberapa kitab-kitab besar menambahkan 1 bab namanya Kitabul Atiq. Tapi ini juga biasanya para kiai di pondok-pondok pesantren setelah bab jinayat selesai, babul Atiq itu nggak dimasukkan, dilewati begitu saja walaupun ada. Apa itu babul Atiq? Babul Atiq ini bab pembebasan budak. Di zaman dulu ada budak, banyak orang yang punya budak. Ada yang 100, ada yang 1000, macam-macam. Di zaman itu, mohon maaf, di zaman itu ada laki-laki punya amat, punya budak wanita 100 orang. 100 orang. Dan amat ini, budak wanita ini, siang itu boleh kerja, silakan, tanpa dibayar. Tapi harus dikasih makan. Nggak boleh, nggak dibayar, kerja. Beres nyuci dan lain sebagainya. Mohon maaf. Kalau malam si tuannya itu butuh sama budak ini, boleh dikerjain. Maka Rasulullah SAW datang itu untuk membebaskan budak, untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Itu satu di antara bu'istunya Rasulullah SAW, diutusnya Rasulullah. Nah, dalam babul Atiq, dalam kitab Atiq ini ada 3 macam budak itu disebut. Ada namanya budak yang disebut mukattab. Budak mukattab ini adalah budak yang ketika tuannya meninggal maka dia bebas dengan sendirinya. Contoh, saya punya budak wanita misalnya gitu, lalu saya wafat, maka si budak tersebut namanya mukattab, otomatis langsung merdeka. Ada budak yang nomor 2 namanya mudabbar. Mudabbar itu adalah budak yang dikasih harapan untuk merdeka. Ngomong begini, sini, kalau kamu nanti bisa bayar 100 dinar emas, maka kamu akan merdeka. Saya merdekakan. Maka mudabbar ini nyari duit kemana-mana, Dan disitulah Imam Syafi'i memasukkan babul Atiq ini kepada bab fikih. Kenapa? Karena orang yang menjadi budak mudabbar boleh menerima zakat. Boleh menerima zakat, itu alasan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kenapa budak itu boleh menerima zakat? Dimasukkan ke dalam bab fikih, dalam babul Atiq tadi, karena orang-orang yang menjadi budak mudabbar ini boleh menerima zakat. Bahkan dia datang ke keliling dari masjid. Kalau ada budak ya, Pak saya minta zakat, kasih. Ke masjid yang lain kasih. Wajib tadi sampai kumpul, lalu dia serahkan kepada tuannya, lalu merdeka. Ini pernah yang didabbar. Didabbar itu artinya dikasih kabar gembira. Kamu kalau bisa bayar 100 dinar emas, maka kamu akan merdeka. Maka dia pilih.
Dan solusinya Rasulullah SAW meminta pada para sahabat untuk memberikan zakatnya kepada mudabbar tersebut sehingga sampai merdeka. Itu nomor 2. Ada budak yang tidak akan merdeka selamanya. Siapa itu? Namanya budak ummil walad. Ummil walad ini budak yang melahirkan tuannya. Masya Allah. Maaf, ini contoh saja. Si fulan laki-laki punya budak wanita melakukan hubungan biologis, hamil nih, sampai hamil misalnya ya, si budak tadi hamil, mengandung. Lalu saat mengandung, setelah melahirkan, ternyata anaknya laki-laki, maka otomatis si ummil walad ini kepemilikannya berubah. Yang tadi bapaknya sekarang jadi kepada anak bapaknya, walaupun dari budak. Maka si ummil walad tadi, budak yang melahirkan itu punya tuan anaknya tadi yang baru lahir tadi. Setahun, 2 tahun, sampai 30 tahun, sampai 20 tahun misalnya, besar anaknya. Ternyata budaknya ini masih bisa merawat badan, masih bisa cantik. Masya Allah, ini luar biasa perbudakan itu. Maka Rasulullah SAW luar biasa sama perbudakan itu, gak senang. Maka satu waktu ada orang lagi puasa datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai celaka saya Rasulullah, celaka. Kenapa ya? Tadi loh saya gak tahan, akhirnya tapi saya lagi puasa. Kata Rasulullah, tuh yang pertama, bebaskan budak. Ternyata yang batal puasa dengan segala tadi menyatakan nggak ada ya Rasulullah, saya nggak punya budak. Kalau gitu, sum syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Kata dia ngomong, ya Rasulullah, jangan 2 bulan, sebulan aja kecepatan. Dan begitu nggak bisa ternyata ya. Udah, kata Rasulullah, it'am sittina masakin, kalau begitu kasih makan 60 orang likul miskin mud. Setiap orang miskin itu 1 mud. 1 mud itu ada takarannya ini ya, 1 liter atau 1 kilo gitu ya. Kata beliau, nggak sanggup ya Rasulullah, karena saya juga nggak punya harta. Wah, kata Rasulullah, Ciloko ini orang melanggar tapi nggak bisa bayar denda. Akhirnya Rasulullah SAW ngambil dari Baitul Mal dan takdir makanan untuk 60 orang miskin. Ini bagiin sana sebagai tanda bahwasanya kamu sudah membebaskan sesuatu yang jadi tanggungan, yang jadi tanggung jawab Anda. Lalu dia ngomong, ya Rasulullah, boleh nggak saya ngambil? Karena saya juga termasuk orang miskin. Kata Rasulullah, ya udah ambil, ya ambil sama dia. Udah melanggar, ngambil lagi kan. Dapat berasa itu luar biasa. Nah itu maksudnya nanti kita berarti. Jadi Islam datang untuk membebaskan perbudakan. Maka hari ini tidak ada lagi perbudakan. Karena Rasulullah SAW sudah membebaskan perbudakan itu. Banyak contoh-contoh perbudakan yang bebas. Satu di antaranya adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu masuk Islam disiksa sama tuannya, sampai satu waktu diikat, ditidurin, ditelentangin di bawah terik matahari, panasnya luar biasa, ditimpa sama batu. Ya, 10 menit lagi, ditimpa pakai batu. Kata tuannya, ayo, mau mati apa mau ikut ajaran kami? Kan begitu. Kata Bilal, ahad. Kan begitu. Terus begitu sampai datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar datang melihat. Sayyidina Abu Bakar datang lihat. Ini kalau kamu siksa begini mati ini. Emang kenapa bisa begini? Habis saya ikut Nabi Muhammad, saya siksanya sampai mati loh. Mati juga udah gak ada pengaruhnya, paling saya tinggal kubur aja. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar, gimana kalau saya bayar? Saya bebasin. Nah tanya, mudabbar ya. Saya bebasin bagaimana? Berapa mau bayar? 10.000 dinar emas. Bayangkan, Sayyidina Abu Bakar karena punya ikatan keislaman dengan Sayyidina
Bilal bin Rabah bayar 10.000 dinar emas. 1 dinar emas itu kalau hitungan internasional 4,25 gram, 4,4 gram kali 1.000. Bayangkan berapa itu? Jadi 1 dinar itu koin emas beratnya 4 gram titik 25, berarti 4,4 ya, 4,4 kali 1.000. Oh kan main banyak itu, beli cendol tenggelam kita itu, saking banyak itu dinar emas, banyaknya luar biasa. Lalu dibuka sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Idhab fa anta hurrun, pergi sekarang kamu bebas. Abu Bakar membebaskan Sayyidina Bilal. Ada orang kafir yang sengit banget sama Rasulullah, yang sama sekali nggak senang sama Rasulullah ke depannya. Tapi waktu Rasulullah lahir dia paling senang. Dia paling senang. Siapa? Namanya Abu Lahab. Abu Lahab. Ketika dia tahu Rasulullah SAW Muhammad itu lahir dari Siti Aminah, lahir Nabi Muhammad SAW, dia potong 100 ekor unta. Setelah dia potong 100 ekor unta, dia punya satu budak namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah, bukan Suwaibah, bukan Suwaibah al-Aslamiyah. Lalu kata Abu Lahab, besok kamu bebas. Loh, kenapa? Padahal Suwaibah ini budak paling cantik yang dimiliki oleh Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Karena kakak saya Abdullah punya anak. Masya Allah, senang banget. Artinya terangnya Abdullah nggak putus. Gembira itu Abu Lahab. Padahal nanti itu anak bakal jadi musuh bebuyutan. Masya Allah, luar biasa. Maka dalam bab ini nanti kita akan babnya namanya bab akid, babul akid. Jadi secara garis besar fikih itu hanya berbicara tentang ubudiyah, kedua munakahat, ketiga muamalah, yang keempat jinayah, ditambah satu namanya babul akid atau kitab pembebasan masalah budak. Saya kira ini dulu sebagai prolog pembukaan. Insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ubudiyah dulu secara tematis kalian ya. Ya kalau 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti 5 bulan selesai kan gitu. 5 bulan selesai gitu. Baik, saya kira ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Yang mudah. Baik. Itu kira-kira Baik. Itu juga rumah itu tercatat di dalam kitabul Atiq. Memang ada. Jadi prolog daripada bab pembukaan babul Atiq itu bab budak untuk membebaskan diri dan bapak-bapaknya, orang-orang tuanya itu terkait masalah perbudakan tersebut. Itu ada 2 makna. Dalam kitab Baizuri itu ada 2 makna. Makna yang pertama itu memang tekstual, bahwasanya orang-orang yang berdoa seperti itu biasanya orang-orang yang sudah putus asa untuk sudah dekat dengan Allah SWT lalu membebaskan budak-budaknya kan gitu. Yang kedua, maknanya tidak tekstual, akan tetapi dilarikan bahwasanya beliau ini orang-orang yang ingin kita dibebaskan dalam hal perbudakan hawa dan nafsu. Begitu. Jadi hawa dan nafsunya itu harus bisa dibebaskan, karena orang yang selamat dengan orang yang celaka itu tergantung hawa nafsunya. Maka fakku rokbah au it'amu di maslobah, itu ayatnya seperti itu. Jadi makna pertama adalah betul tekstual, bahwasanya orang-orang terdahulu selalu berdoa sebelum mereka membebaskan para budak-budaknya. Sebelum membebaskan para budak-budaknya, mereka berdoa, ya Rabb, saksikan bahwasanya inilah budak-budak yang kami miliki dan bapak-bapak kami punya budak, kami bebaskan. Begitu makna tekstual, makna letterlessnya. Tapi makna yang kedua, memohon kepada Allah untuk senantiasa membebaskan. Cukup ya? Saya kira cukup. Ibu-ibu mau ada bertanya gak ya? Saya kira ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus
bagi kami pribadi kan gitu ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai kaitannya dengan bab ubudiyah yang pertama. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.